Jadi kesimpulannya, keunggulan Islam di atas dari agama lain karena Islam lebih mengedepankan akal di dalam semua aspek yang ada di dalamnya. Demikian. Oke Bang Victor, ada yang ingin disampaikan dari pemaparan Bang Zuma tadi? Atau ada sangkalan gitu? Saya sih tidak ingin berdiskusi, cuman ada satu pertanyaan aja ke Bang Juma ya, satu pertanyaan. Iya, silakan Bang. Ajaran apa yang dimiliki oleh Islam yang gak dimiliki oleh agama lain gitu? Karena maksud saya begini loh ya. Iya. Apa sih yang bikin orang tertarik masuk ke dalam Islam? Bahkan kalau saya lihat di googling itu bahwa Islam itu adalah fastest growing religion in the world, atau yang disebut agama yang paling cepat berkembang di dunia gitu. Bahkan dari sampai yang anti-Islam, aktivis anti-Islam, dia buat buku anti-Islam sampai dia mualaf berubah menjadi buku pencari Tuhan. Jadi maksud saya, apa sih gitu yang ada di dalam Islam sehingga orang tuh banyak yang mualaf gitu loh. Bahkan sampai tren di Jepang, di London, di US juga banyak yang mualaf. Apa gitu yang dimiliki oleh Islam sehingga gak dimiliki oleh agama lain? Itu aja sih Bang. Thank you. Baik. Ini dijawab kemudian oleh Al-Quranul Karim surah Al-Isra ayat 36. Insyaallah saya tidak keliru. Jadi di sini Al-Quranul Karim diunggulkan kemudian dikarenakan karena yang beriman kepada Al-Quran itu hanya orang yang berakal. Wala taqfu ma laysa laka bihil ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, karena penglihatan, karena hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungan jawab nanti di hari kebangkitan. Ini yang kemudian tidak dimiliki oleh agama lain. Agama lain itu contoh seperti yang Anda imani sekarang itu hanya ajaran yang kemudian diajarkan oleh nenek moyang. Diajarkan oleh nenek moyang kita, diajarkan oleh orang tua dari orang tua kita. Dan itu lagi-lagi Al-Quran menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 70. Al-Quran sudah menjelaskan itu, bahwa orang-orang yang kemudian beriman di luar daripada Islam, mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Allah mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang apa yang ada. Sesungguhnya sapi itu kata Al-Quran belum jelas bagi kami. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi pada masa itu. Sehingga Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 36, kaitannya dengan ini, orang tidak bisa mendapatkan pelajaran dari kejadian yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Maka apa yang terjadi? Mereka hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Kita lihat kejadian tragedi sapi yang ada di tengah-tengah Bani Israel kala itu, yang membuat mereka selalu bertanya, tetapi proses pertanyaan ini tidak menjadikan mereka berilmu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami dan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nah sekarang kalau saya tanya nih kepada saudara-saudara Kristen, ini berbicara mengenai keunggulan. Dari bayi Anda dibesarkan oleh ibu, oleh ayah, begitu Anda bisa berjalan dibawa ke gereja. Tolong tanya ibu kita, ayah kita, kenapa ibu menyembah Yesus? Dari mana ilmunya? Kita tarik benang merahnya sampai ke abad pertama, ternyata penyembahan kepada Yesus itu tidak diajarkan oleh Yesus. Kalau saya dari kecil diajarin Iqra, baca Quran, alif, ba, ta, za, jim dan seterusnya. Setelah itu diajari membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun.
Wala antum abiduna ma a'bud. Habis itu saya tanya ke ibu, ibu, sembahan kita siapa? Allah. Siapa dia? Hakikat pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk anakku, sehingga kita tak mampu melihatnya, tapi dia ada. Seperti akal, akal tak mampu kita lihat, tetapi akal itu sudah pasti ada. Seperti rasa kopi itu pahit, pahit itu ada, tapi tak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan wujud pahit itu seperti apa. Oh ya, yes. Sekarang siapa yang mengajarkan kita menyembah hakikat yang tak nampak ini? Ibu saya mengatakan, jangan bilang tak nampak. Loh, kok bisa kayak gitu? Loh, kamu sadar nggak anakku bahwa kamu itu ada? Ya, sadar. Kamu sadar nggak bahwa alam semesta ini ada? Ya, sadar. Itulah bukti bahwa Allah itu ada. Karena alam semesta ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakan. Oh, meskipun aku tidak melihatnya. Yes, meskipun kamu tidak melihat yang mengadakan, tapi karena alam semesta ini ada, maka sudah pasti yang mengadakan itu ada, meskipun kamu tak melihatnya. Innama amruhu ita arada syai'a. Nah, lalu kemudian dikatakan, kutanya lagi sama orang tuaku, mama, ya anakku, yang ngajarin kita menyembahnya siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarik benang merah. Ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atiullah wa atiur rasul. Nyambung. Sanadnya jelas. Berarti Al-Quran jelas mengatakan mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka, bukan mengikuti ajaran Tuhan. Nah, ketika Anda bertanya, apa yang kemudian menjadi unggul? Karena di dalam ajaran agama Islam hanya mengedepankan kemudian akal di dalam menelaah sebuah kebenaran. Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, apa yang dikatakan oleh Allah, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa itu? Orang-orang yang ada di dalam neraka kelak akan berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan, sekiranya dulu kami memikirkan peringatan yang disampaikan kemudian oleh Al-Quran, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Artinya Al-Quranul Karim menerangkan bahwasanya dalam surah As-Zumar, orang yang mendapatkan keselamatan itu hanyalah orang yang mendengarkan dan bisa memikirkan tentang kebenaran. Artinya apa, Bung? Amman huwa qanitu ana al-lail sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna innama yatazakkaru ulul albab. Kata Al-Quran, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang mendapatkan pelajaran yang benar. Jadi keunggulan Al-Quran, akal. Setiap dimensi ajaran, tauhidnya, muamalahnya, syariatnya, kemudian akhlaknya, semua berpacu di dalam dimensi akal. Tak ada ajaran Islam itu di luar akal. Semua rasio. Semua rasio. Apa itu rasio? Rasio artinya keseimbangan. Ketika ajaran Islam itu ada yang ditemukan tidak seimbang, maka Islam tidak akan mungkin dapat sempurna sampai hari ini. Jadi kesimpulannya, keunggulan Islam di atas dari agama lain karena Islam lebih mengedepankan akal di dalam semua aspek yang ada di dalamnya. Demikian. Kalau tentang akal saya kurang setuju sih Bang, karena saya juga sebagai Kristiani saya berakal juga, bukan berarti saya tidak punya akal Pak, begitu. Oke. Gimana? Iya. Jadi yang dimaksud di sini akal adalah dimensi akal selaras dengan ajarannya, ajaran Al-Qur'annya. Anda memang berakal, betul. Anda berakal. Tapi kalau saya bertanya kepada saudara, apakah akal bisa menelaah Tuhan menjadi bayi? Karena di dalam Kolose bahwa Yesus itu mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Nah, itu dia. Apakah mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi berhenti menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi?
Karena di dalam diri Yesus tetap ada ketuhanannya ya Pak. Dia tidak jadi sepenuhnya sebagai Tuhan juga begitu. Nah, ini sudah tidak masuk akal. Ini sudah tidak masuk akal. Karena pencipta langit dan bumi ini bukan makhluk. Yesus makhluk. Bagaimana seorang pilot yang sedang menerbangkan pesawat kemudian tiba-tiba pilotnya berubah menjadi ayam? Hancur kapalnya, hancur pesawatnya. Kenapa ayam tidak memiliki dimensi pengetahuan untuk mengoperasikan pesawat terbang? Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan dipaksakan jadi Tuhan. Yesus mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 5 nomor 30. Nah sekarang kalau ada pilot berubah menjadi kucing, boleh nggak? Kira-kira selamat tak itu pesawat? Tidak. Kalau alam semesta yang luas, seluas dimensi yang tidak bisa kita penuhi dengan akal kita, dipimpin oleh pencipta yang berubah menjadi manusia, ya ampun, mau kayak mana alam semesta ini Tuhannya berubah menjadi manusia? Pilot terbang, di pertengahan jalan kemudian pilotnya berubah menjadi kambing. Masya Allah. Ini baru pesawat, dimensinya kecil, masanya kecil. Alam semesta bung, miliaran planet. Siapa yang menjaga matahari kemudian? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tahuduhu sinatu wala naum. Penjaga alam semesta ini tidak tidur. Tapi kalau dia berubah menjadi manusia, habis itu dia naik perahu lalu tertidur, ada angin badai. Dia Tuhan Anda masuk ke tanah Galilea, dia sudah tidak tahu apa yang terjadi di luar Galilea. Jangankan kemudian yang terjadi di luar Galilea, yang terjadi di belakang kepalanya Tuhan Anda nggak tahu. Bagaimana bisa Tuhan disifatkan kayak begitu? Inilah keunggulan Islam. Karena agama di luar Islam itu agama yang irasional, agama yang tidak rasional, agama yang tidak seimbang, pincang, buntung, bocor halus, gitu Bang. Ya kalau ya dari sepengetahuan saya pribadi dalam gereja-gereja bahwa ya kenapa Yesus tuh mengosongkan dirinya sebagai manusia, ya seperti yang kita tahu bahwa Yesus itu tertidur, dia tuh butuh makan, butuh tidur, butuh sesama manusia juga. Ya karena di dalam Kolose dia tuh mengosongkan dirinya sebagai seorang hamba, dan yang berkuasa itu adalah Allah Bapa. Jadi Yesus itu adalah kaki tangannya, gitu loh Pak. Nah, apakah ini masuk akal? Ya seperti kan aku dan Bapa adalah satu. Itu di dalam Bible tuh terus di situ juga. Ya. Barang siapa yang melihat Bapa, maka dia telah melihat aku gitu. Oke. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya. Jangan dibalik. Berarti barang siapa yang menampar aku, dia sama dengan menampar Bapa. Barang siapa yang membunuh aku sama membunuh Bapa, gitu. Barang siapa yang mengandung dan melahirkan aku sama dengan mengandung Bapa. Ini rasio. Ini kelebihan Islam ini. Anda kan bertanya kelebihan Islam kan? Nah, saya tanya kelebihan Islam itu mendudukkan akal dalam perkara kebenaran. Tidak seimbang. Akal itu tidak akan pernah bisa ditipu. Akal tidak bisa disogok. Akal tidak bisa kemudian dicurangi. Akal tidak bisa nepotisme. Itulah akal. Kenapa kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai makhluk langit, sini kalian kumpul, kata Allah. Kumpul. Kadia. Ta'al. Duduk kalian semua. Aku ingin menginformasikan sesuatu informasi yang luar biasa. Mahaza ya Rabb. Apa itu ya Tuhanku? Aku ingin menciptakan makhluk untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Oh no, kata malaikat. Kenapa bisa? Yes, makhluk ini tidak seperti kalian. Makhluk ini luar biasa. Makhluk ini memiliki kekuatan yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh makhluk apapun. Oh iya? Yes, kenapa bisa? Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Aku memberikan ilmu kepada mereka berupa akal. Mereka punya kehendak bebas. Kalian memang hebat, malaikatku memang hebat. Tapi kalian tidak bisa kemudian berkarya. Kalian tidak bisa mencipta. Dia ini makhlukku nanti. Kamu lihat. Kamu tahu besi? Tahu Tuhan. Berat enggak itu besi? Berat. Bisa enggak besi itu melayang di udara menurut kalian? Wah, mana bisa. Tapi lihat makhluk saya ini.
besi yang bertonton, baja yang bertonton akan mampu dia buat melayang. Oh yes, ya, dari ujung sana sampai ujung sana dalam waktu masa sih? Iya, lihat aja, aku akan ciptakan dia. Maka diciptalah Adam alaihissalam. Apa yang kemudian Tuhan titipkan? Ilmu pengetahuan, berarti akal. Makanya di Islam wahyu pertama diwahyukan oleh Allah itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Apa itu perintahnya? Baca. Apa maksudnya? Baca. Tidak ada pencapaian manusia di atas muka bumi ini, strata pendidikan tertinggi apapun titelnya kemudian, kalau tidak mengawalinya dengan membaca. Orang menjadi profesor, membaca. Orang menemukan listrik, membaca. Orang menemukan komputer, membaca. Orang menemukan pesawat, membaca. Ikra, 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 ikra. Berarti Islam identik dengan ilmu pengetahuan. Islam identik dengan akal. Makanya diberi buku panduan. Buku panduan ini menjadi petunjuk kemudian. Ada akal, oke. Lalu kemudian ada buku petunjuk. Sama seperti kita diberi sebuah kulkas. Kulkas ini diberi kepada kita. Tapi diberikan buku petunjuk apa? Tata cara masak. Tidak nyambung kan? Tidak nyambung. Karena di rumahnya belum ada listrik, beli kulkas. Tidak ada buku panduan. Akhirnya apa? Kulkasnya bukannya jadi tempat pembekuan bahan makanan diawetkan, tetapi karena tak ada listrik, hanya beli-beli aja tanpa mengikuti buku panduan yang benar, maka kulkasnya kemudian berubah menjadi lemari pakaian. Karena tak digunakan akal. Kitab suci mengajarkan, kemudian Al-Quran mengajarkan relevansi antara akal dengan kitab suci Al-Quran. Makanya keunggulan daripada Islam ini tak lain dan tak bukan ada pada pondasi akal. Apalah tatafakkarun, apalah ta'qilun. Segala sesuatu dijabarkan kemudian oleh akal. Manusia bisa mencapai kesempurnaan karena akal. Islam satu-satunya agama yang menjadikan akal sebagai pondasi utama di dalam menjalankan hukum-hukum, syariat, ketetapan dan ketentuan pencipta langit dan bumi. Demikian. Ya, kalau masalah memang saya gak mau munafik sih ya. Kalau memang masalah ketuhanan kayaknya memang di Islam lebih logik. Itu menurut saya pribadi sendiri ya, menurut saya pribadi ya memang lebih logik. Ya, kalau saya baca juga di Perjanjian Lama selalu berkata satu Tuhan, satu Tuhan, satu Tuhan, tidak ada tiga ataupun pribadi yang tunggal. Ya, bagi saya pribadi ya itu lebih logik sih, Pak. Makasih banget untuk jawaban. Iya, sama-sama saudara. Ya Silakan. kalau gitu ya saya pamit undur diri aja, cuman itu doang. Mungkin suatu saat saya bakal mampir lagi ke sini. Baik, saudara Victor, sehat terus, panjang umur, biar bisa kita sharing lagi, saling mengisi satu sama yang lain. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Iya, malam saudara Victor. Malam, Bang.